Deddy Corbuzier saat melihat video curahan hati sang anak justru tersimpan rasa bangga sang anak tumbuh sebagai anak yang kuat dan kreatif. Simak liputannya hanya di Selebritas Siang on the Weekend. Dia diwawancarain sama BBC, dia diwawancarain sama Huffington Post di Amerika, diwawancarain sama wartawan Inggris, masuk ke websitenya BBC, websitenya Huffington Post. Azcanio Nicola Corbuzier tentang menjadi anak broken home di situs YouTube membuat sang ayah Deddy Corbuzier menangis. Bagaimana tidak, dalam video berisi tulisan tentang cerita hidupnya sebagai anak dari orang tua yang berpisah, terlihat kedewasaan dan makna begitu dalam di usianya yang baru 9 tahun. Azka mengisahkan bahwa perpisahan orang tua tak merenggut kebahagiaannya, karena sebagai anak ia tetap mendapat kasih sayang dan perhatian penuh dari sang ayah dan ibunda tercinta. Maka hal inilah yang kemudian membuat Deddy tak kuasa menahan air matanya, terlebih di momen pertambahan umur Azka beberapa saat lalu. Udah hampir ulang tahunku, sekarang udah ulang tahunku, tapi pas aku bikin itu kan belum. Nah, hampir jadi pikir untuk bikin ya kayak gitu. Kamu tahu nggak? Semua saat tidak hidup Papa itu utang sama kamu. Because you're the reason for me to wake up in the morning. I wish I will be with you forever in my life, and I don't want you to die. Haruan di balik momen ulang tahun Azka yang ke-9 juga menyisakan cerita di mana Deddy sangat bangga pada buah hatinya. Sebagai anak-anak, Azka seolah tahu arah dan tujuan hidupnya. Ia bahkan sangat serius menekuni kegiatan sebagai YouTuber. Tapi bagaimana sesungguhnya awal mula hingga Azka menekuni dunia ini? Benarkah Deddy tak menyangka anaknya yang introvert justru menjelma jadi anak yang diperbincangkan di jagat maya? Pertama dulu pada saat itu dia datang ke saya ini, kalau saya cerita mungkin agak percaya gitu penonton, tapi this is exactly what happens. Dia datang saya usia 8 tahun, itu datang dia nangis dia bilang, Pak, dia kan ngomongnya Inggris ya, karena sekolahnya memang bahasa utama dia tuh Inggris di rumah sama di sekolah. Pak, Azka nggak tahu kalau besar mau jadi apa. Awalnya Azka mengenal sosial media dari usia 8 tahun. 8 tahun dia datang ke saya, dia bilang dia mau jadi YouTuber. Di usia 8 tahun itu dia datang saya mau jadi YouTuber. Saya bukan nggak tahu, tapi saya tidak terlalu mengenal YouTuber itu apa ya. Oke, mau jadi YouTuber ya, saya pikir anak-anak kecil lah ya, mau jadi apa, ya udah maunya apa. Azka butuh komputer, Azka butuh email, Azka butuh, nah itu mungkin di sekolah kali diajari, saya juga nggak tahu. Jadi saya bikin email, saya bikin YouTube channel buat dia, karena dia nggak ngerti cara untuk, awalnya kan belum ngerti ya, harus kasih tahu dulu caranya. Setiap hari yang dia inginkan adalah diam di rumah, lihat video, bikin video, atau main game. Dia tidak mau keluar rumah sama sekali. Jadi memang introvert, basicnya adalah introvert. Tapi ya kagumnya saya
justru keintrovertan dia ini malah menghasilkan sesuatu gitu. Keberhasilan Aslan dan berbagai videonya tak hanya membuat Dedi dibuka merasa bangga sebagai seorang ayah, tapi ada kebanggaan lainnya saat kreativitas putra tercintanya diapresiasi tak hanya oleh sejumlah orang, tetapi juga oleh media massa bertaraf internasional. Dia diwawancarai nama BBC, dia diwawancarai sama Huffington Post di Amerika, diwawancarai sama wartawan Inggris, masuk ke websitenya BBC, masuk ke websitenya Huffington Post. Itu udah membuktikan bahwa dia bisa berkarir, dan masuk ke BBC trending itu nggak gampang. Kalau bangga pasti bangga lah, orang tua mana yang nggak bangga sama anaknya. Justru menurut saya ini adalah sisi positif dari generasi sekarang. Saya nyebutnya generasi N, generasi nunduk terus mereka itu. Nah, ada sisi positif, ada sisi negatif dari generasi tersebut. Jadi contohnya adalah sosial media atau internet itu bisa sisi positif, bisa negatif. Negatifnya banyak banget, porno, ya kan, film-film dewasa, contohnya kata-kata kotor, itu sisi negatif. Sisi positifnya, dia belajar hal yang bahkan tidak diajari di sekolah, tidak diajari oleh saya. Bayangkan, dari nonton YouTube, dia bisa tahu berbagai macam hal. Dia bisa belajar berbagai macam hal dari YouTube. Di zaman kita dulu, zaman saya nggak ada. Dia kan ngomongnya Inggris ya, karena sekolahnya memang bahasa utama dia tuh Inggris di rumah sama di sekolah. Aska nggak tahu kalau besar mau jadi apa. Awalnya Aska mengenal sosial media dari usia 8 tahun. 8 tahun dia datang ke saya, dia bilang dia mau jadi YouTuber. Di usia 8 tahun itu dia datang ke saya mau jadi YouTuber. Saya bukan nggak tahu, tapi saya tidak terlalu mengenal YouTuber itu apa ya. Oke, mau jadi YouTuber ya, saya pikir anak-anak kecil ya, mau jadi apa, ya udah maunya apa. Aska butuh komputer, Aska butuh email, Aska butuh, nah itu mungkin di sekolah kali diajarin, saya juga nggak tahu. Jadi saya bikin email, saya bikin YouTube channel buat dia, karena dia nggak ngerti cara untuk, awalnya kan belum ngerti ya, harus kasih tahu dulu caranya. Setiap hari yang dia inginkan adalah diam di rumah, lihat video, bikin video, atau main game. Dan dia tidak mau keluar rumah sama sekali. Jadi memang introvert, basicnya adalah introvert. Tapi ya kagumnya saya adalah justru keintrovertan dia ini malah menghasilkan sesuatu gitu. Keberhasilan Aslan dan berbagai videonya tak hanya membuat Dedi dibuka merasa bangga sebagai seorang ayah, tapi ada kebanggaan lainnya saat kreativitas putra tercintanya diapresiasi tak hanya oleh sejumlah orang, tetapi juga oleh media massa bertaraf internasional. Dia diwawancarai nama BBC, dia diwawancarai sama Huffington Post di Amerika, diwawancarai sama wartawan Inggris, masuk ke websitenya BBC, masuk ke websitenya Huffington Post. Itu udah membuktikan bahwa dia bisa berkarir, dan masuk ke BBC trending itu nggak gampang. Kalau bangga pasti bangga lah, orang tua mana yang nggak bangga sama anaknya. Justru menurut saya ini adalah sisi positif dari generasi sekarang. Saya nyebutnya generasi N, generasi nunduk terus mereka itu. Nah, ada sisi positif, ada sisi negatif dari generasi tersebut. Jadi contohnya adalah sosial media atau internet itu bisa sisi positif, bisa negatif. Negatifnya banyak banget, porno, ya kan, film-film dewasa, contohnya kata-kata kotor, itu sisi negatif. Sisi positifnya, dia belajar hal yang bahkan tidak diajari di sekolah, tidak diajari oleh saya. Bayangkan, dari nonton YouTube, dia bisa tahu berbagai macam hal. Dia bisa belajar berbagai macam hal dari YouTube. Di zaman kita dulu, zaman saya nggak ada.